jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Jiwaku merindukanmu, kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, kau Allah yang hidup. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari bersyukur kepadanya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Bersyukur Terima kasih pagi hari ini Tuhan, memberikan suatu kesempatan dan cara yang baik untuk datang kepadamu menerima firman-Mu yang sangat berharga dan bisa membuat kami melihat rencana keindahan-Mu. Karena rencana-Mu lah tujuan hidup kami, hendaklah dalamnya lah kami bisa selamat dan menikmati hari-hari yang indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bisa beri kami telinga mendengar firman kami, roh pengertian, roh hikmat wahyu, supaya kami mengerti setiap apa yang kami dengar dari firman-Mu. Kami mengenal lebih lagi Tuhan. Kuasailah ruangan ini, tubuh jiwa roh kami, kuduskan kami, sucikan dengan darah Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini kepada-Mu. Kami mau bersama kami dan terus membawa kami di dalam-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap katakan amin. Silakan duduk. Kita akan belajar rumah spiritual ya, atau rumah rohani. Memang tema kita adalah pemulihan rumah rohani. Rumah jasmani mungkin sudah Anda punya semua, tetapi hidup kita ditentukan oleh rumah rohani. Makanya lebih penting rumah rohani dari rumah jasmani. Kalau rumah jasmani menyusui. Mari kita melihat dulu sebelum kita dalam ke sana. Kita melihat dulu Hagai pasal 1. Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi Hagai menyangkut kehidupan orang Israel yang berhubungan dengan rumah jasmani dan rumah rohani. Ayat 2 langsung, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, rumah rohani, gereja, tempat kediaman Allah di bumi bersama kita, sehingga kita dibangun menjadi keluarga Allah. Banyak orang belum punya waktu membangun, belum waktunya membangun.
Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, jika tidak dibangun, karena tidak ada waktu untuk membangun konsep membangun hidup jasmani lahiriah. Hari pertama kita sudah tahu bahwa hal-hal yang kelihatan itu sementara, berubah-berubah. Tapi hal yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah, rumah jasmani itu saudara sementara. Tapi Tuhan mau rumah rohani itu dibangun. Dimulai dari kehidupan rohani kita dan gereja Tuhan. Tapi banyak orang sibuk dengan urusan lahiriah, bangun rumah jasmani, hal-hal fisik, lalu tidak punya waktu lagi untuk membangun rumah rohani. Kan sudah banyak gitu ya, sibuk dengan hal fisik, tidak punya waktu lagi membangun kerohanian. Kalau dia melayani, tidak punya waktu lagi membangun gereja. Iya. Jadi bahkan dibiarkan katanya reruntuhan sementara kita sudah menikmati rumah-rumah jasmani. Ayat 5, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Jadi rumah rohani yang dibangun atau belum, yang diterlantarkan atau belum, itu langsung berhubungan dengan keadaan kita, hidup kita. Makanya jangan heran, nampaknya dia rajin gereja, nampaknya dia rajin melayani, nampaknya, tapi sebenarnya dia tidak sedang membangun rumah rohani. Yang malah sekarang banyak gereja dibangun dengan pola bisnis. Sampai ada teman saya pendeta bilang kalau gereja kami gereja bisnis Indonesia. Pola bisnis semua. Dan banyak pengusaha ahli profesi, orang-orang kaya yang pengusaha ahli profesi dari pendeta, dan mereka mengelola dengan bisnis. Ada lagi panti asuhan, ya, ada teman saya bikin tentang panti asuhan rehabilitasi, mereka mendapat bantuan dan sebagainya. Jadi hidup dia dengan cara-cara itu. Dihubungkan gereja dengan hal itu. Nah, itu yang disebut dia sedang menjadi Yesus dari pelajaran semalam. Kita juga tanpa sadar kita saudaraku sibuk sehingga tidak punya waktu cukup untuk membangun rumah rohani. Dan itu langsung berhubungan dengan keadaan kita. Lihat keadaan. Makanya banyak hamba Tuhan karena kutuk, dimarah Tuhan karena kutuk. Seharusnya kutuk sudah lepas, tapi datang lagi dengan cara tidak benar. Ya, mau berkorban misalnya karena urusan jasmani. Makanya ketika saya kasih waktu misalnya saudaraku kita seminar 3 hari, itu saya tahu kalau saudara belum fokus waktu rumah rohani bergumul setengah mampus. Kenapa? Rasanya tidak punya waktu. Kayak itu saudara. Makanya Tuhan marah. Lalu ngapain? Kalau bukan firman dan Yesus, lalu fokus apa kita? Bolak-balik kita khotbahkan, atau mungkin kita sudah tahu Matius 6:33 apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Yang terutama, yang pertama, yang terdahulu kerajaan rohani berhubungan dengan rumah rohani. Kalau yang lain ditambahkan ada Tuhan. Nah, prakteknya baru itu, termasuk ditambah betul dengan alasan-alasan, dengan situasi-situasi kita terjebak. Bukan maksud saya seperti Pak Nanang Joshua lahagu gak usah terjadi perusahaan, bukan itu maksud saya. Ini bukan masalah full timer atau tidak full timer. Maksudnya full timer sepenuh waktu melayani ke saya, bukan masalah itu. Ada orang sepenuh waktu melayani tapi tidak melayani.
Hanya nunggu waktu ada kebaktian baru dia kebaktian. Lalu yang kosong itu kemana? Ya bermalas-malasan. Full timer itu ya memang gunakan sepenuh waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu berhubungan dengan segenap hati. Jadi saya nggak setuju misalnya Pak Sitorus langsung bilang full timer lah. Ya berapa rupanya pelayanan? Kalau hanya menunggu kebaktian hari Rabu, hari Minggu, ngapain full timer? Lalu hari Senin, Selasa, hari Rabu mulai pagi sampai sore kemana? Lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu kemana? Lalu Minggu sorenya kemana? Jadi bukan masalahnya ayo tinggalkan pekerjaanmu seperti saya full melayani. Bukan mesti begitu. Tapi kita memang membuat waktu untuk fokus. Haleluya. Jadi jangan salah mengerti full timer. Ya. Kalau hanya untuk berdua kali seminggu ngapain full timer? Iya kan? Tapi karena nggak ada lagi waktu dan memang Tuhan suruh, nggak apa-apa. Kan? Maksudnya sepenuh waktu nggak usah pegang lagi pekerjaan apapun. Tapi tujuannya apa? Supaya punya waktu dan bisa menggunakan waktu sebaiknya untuk membangun rumah rohani, kehidupan rohani kita, kehidupan rohani keluarga kita, kehidupan rohani jemaat yang kita pimpin. Jadi bukan full timer lalu nggak dikerjain apa-apa jadi bermalas-malasan. Atau bukan full timer sepenuh waktu dengan Tuhan, tapi betul-betul waktunya. Saya pernah juga dulu sambil kerja melayani, tapi betul-betul Tuhan melihat hati. Haleluya. Ya dan saya tidak mau di GPRI Populer kita ini tak menjadi kesaksian. Karena kita sudah belajar semalam, kita suratan Kristus bisa dibaca, harus bisa dibaca Kristus melalui kita. Jadi bukan surat yang tulis dari kitab lagi, ditulis oleh pelayanan kami. Kan? Orang mana diberi pemulihan RCA? Karena dibaca bukan Kristus. Semua tulisan itu tidak tertulis. Bisa. Ya. Pertama memang orang-orang dunia belum bisa dia melihat hal-hal rohani kebenaran dalam diri kita awalnya. Dia melihat kita sekilas atau istilah pandangan pertama. Kalau pandangan pertama sudah menarik, maka selanjutnya nanti baru kita bawa di hal rohani. Kalau hal jasmani aja pun sudah ditolak kita karena kelakuannya, karena banyak hal lah yang membuat orang mau lakukan seperti itu. Sebabnya kita gagal memenangkan jiwa bukan karena kita tidak menginjil, bukan karena kita tidak mau berkhotbah, karena mereka tidak bisa baca surat Kristus. Ya ada hamba Tuhan dalam Injil kelima kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil itu Injil kita. Tapi Injil yang hidup Yesus pertama lalu kita, karena kita suratan Kristus. Kita Injil orang bisa baca dengan. Makanya maaf banyak anak Tuhan tidak bisa menangkan jiwa. Kenapa saudara? Dia bukan Injil yang bisa lihat dalam hidupnya. Kenapa? Tidak dibangun rumah-rumah Tuhan. Anaknya nggak bisa dididik. Kasihan juga lihat itu. Makanya suami istri harus kerjasama mendidik anak. Apalagi hamba Tuhan. Saya, anak-anak saya 4 dengan ibu saya didik. Tak pernah nyusahin saya terhadap anak-anak. Memang ada waktunya itu, gitu ya. Nah, saudara kita harus mulai supaya kita punya waktu yang terbaik membangun rumah-rumah. Haleluya. Karena kita saudara bangun rumah rohani, rumah kita pun amburadul, kebaca juga.
Banyak kalau saya pendeta, tanda kutip nampaknya berhasil pelayanannya, tapi anaknya ada yang narkoba, ada yang di penjara, stres dia mati umur di bawah 50 tahun. Nah satu yang muslim, anaknya satu ini. Kenapa nggak bisa dibaca? Kalau orang yang dekat aja nggak bisa baca, bagaimana yang jauh kan gitu ya? Jadi kita surat tulis. Nah itu karena kita bangun. Ya waktu pertama saya dengan Pak Mariko, saya bilang kami ibadah, anak-anaknya tak kemana. Saya bilang hati-hati, tidak boleh ini dosa. Samping dibuat ya harus dididik dengan disiplin. Saya senang kalau anak-anak kita bisa semua melayani, bukan karena dipaksa. Anak-anak saya nggak pernah saya paksa melayani, tapi saya mendorong melayani. Haleluya. Perhatikan keadaannya. Langsung ada hubungan. Jemaat juga begitu. Ketika mereka tidak mau dibangun di rumah rohani, ya keadaan mereka. Nah, digambarkan di sini ayat yang ke-6. Kamu banyak menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu hidup, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badan tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Perhatikanlah keadaan ayat 7 lagi. Lalu ketika dibangun rumah rohani, kehidupan rohani kita, kehidupan rohani keluarga kita, pelayanan kita sebagai gembala sini, Tuhan juga bilang, lihat keadaan kebalikan dari. Nah, saya bilang gak mungkin ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh membangun rumah rohani, hidupnya melarat. Saya gak percaya. Ada waktunya memang kita menangis sambil menabur benih, tapi nggak terus kayak nanam balik. Ada waktu menunggu. Banyak hamba Tuhan sekarang menakut, bikin takut anak-anak generasi jadi hamba Tuhan karena kesannya sakit sekali. Memang ada penderitaan dalam hidup Tuhan, ada salib, tapi bukan salib yang kayak gituan. Salib yang justru membebaskan orang dari pengaruh dunia dan dosa. Alkitab bilang penderitaan yang secara manusiawi, jasmania yang kamu alami adalah membuat kamu berhenti buat dosa. Dan itu ada kemuliaan balik itu karena salib. Tapi kalau karena kita membiarkan reruntuhan rumah rohani, kehidupan rohani kita, ya keadaannya bukan salib, ya mungkin hukuman ya. Karena Tuhan tetap adil, kabur tuh, wah, haleluya. Saya melayani dari awal bukannya karena ada sponsor atau ada warisan dari orang tua jasmani saya. Enggak. Saya tahu panggilan Tuhan, bahkan akhirnya dalam kondisi saya bukan bekerja, tetapi Tuhan mendesak saya menunjukkan visi untuk memberi waktu sepenuh full time. Istri dulu tidak bekerja, belum bekerja, tapi saya izinkan dia tes kalau Tuhan kehendaki. Maka saya bilang tidak boleh sombong. Pada zaman itu mana ada orang yang sombong. Kalau Tuhan kehendaki kau masuk, kalau tidak dia masuk ya tetap. Pun saya bilang tak menghalangi dia melayani. Kenapa? Melayani itu bicara membangun rumah rohani. Tentu kita harus membangun rumah rohani kita dulu, kehidupan kita dulu. Amin. Dan Tuhan penuhi kok semua. Nah, jadi jangan sampai kita bikin alasan gara-gara melayani jadi melarat aku.
Kembali ke Tuhan itu ya. Memang dasar kita malas. Alkitab bilang hati orang rajin diberi kelimpahan, orang malas dikejar kemiskinan. Artinya dikejar pasti dapat kita, hanya tunggu waktu. Jadi bangun rumah rohani terutama. Amin. Nah, kita masuk rumah rohani. Biar rumah spiritual. Rumah adalah tempat pembentukan hidup. Rumah kita diberi pemulihan IRC. Kenapa BA tambah IRC sejak tahun berapa kita diberi IRC kita buat? Karena banyak rupanya diberi pemulihan dan banyak juga cabang dari diberi pemulihan hanya numpang nama dan numpang gimana aku bilang? Akhirnya saya bikin ini jadi khusus. Yang kedua karena jangan hanya diberikan, harus berdampak. Impact, restoration, church, gereja, pemulihan yang berdampak. Terus di dalam rumah tidak ada hubungan secara lahiriah yang menonjol, maksudnya yang ada hanya hubungan yang dibangun secara spiritual. Ini urusan rohani yang penting. Kalau urusan jasmani adalah di luar atau di rumah jasmani atau secara masyarakat. Tapi kalau bicara rumah rohani, itu bicara rohani. Makanya saya bilang sama ibu, jangan mau berurusan uang dengan jemaah, masalah itu. Dan memang banyak terjadi kasus masalah. Memang akan dibilang kita, nah gak ada kasihnya kan Pak Pendeta itu kan, pinjam nggak dikasih. Ya. Jadi jangan karena uang dia jemaah, karena materi dia jemaah, karena firman, karena Yesus. Dan makanya kita menarik orang ke rumah rohani jangan pakai cara-cara pura-pura kasih sembako itu tujuannya sudah masuk. Gak salah kasih sembako, tapi motivasinya. Karena dasarnya salah, caranya salah, Tuhan tak bekerja. Tuhan bekerja dalam kebenaran firman. Makanya sampaikan aja firman, doa, ajak kepada Yesus. Kau usah kasih ini, nanti ku kasih kau sembako, ku bantu sana sini. Bagus secara manusia, tapi kalau urusan ke rumah rohani jangan. Haleluya. Semalam ada salah satu orang murid bilang, iya kalau bapak rohani, ya kan bapak itu memakmurkan anaknya. Jadi saya tahu tujuannya kemana. Aslinya aku bagi-bagi lowong sama kamu semua. Saya bilang benar, bapak rohani memakmurkan, tapi dengan cara rohani, bukan cara jasmani. Betul, anak mewarisi. Itu bukan berarti Pak siapa mikir nanti mewarisi mobil saya gitu. Boleh nanti. Tapi betul kebenaran firman itu yang membuat saudara berkata. Lebih dari bapak jasmani. Mungkin bapak jasmani saya tidak ada mewarisin apa-apa. Kebetulan karena dia dendam dulu sama saya. Satu karena saya pernah pukul dia, yang kedua karena saya petakosa dendam. Makanya kami manjai itu, tahu manjai? Membuka keluarga baru, bisa dari orang tua, dalam keluarga, satu kelas buka dikasih kan manjai. Setelah mati baru ada sedikit peninggalannya. Tapi bapak rohani saya yang mewariskan firman sama saya, dan Tuhan memberkati saya lebih kaya dari bapak saya. Saya percaya begitu juga dengan saudara. Jadi jangan harapkan berapa puluh juta aku kasih. Boleh saja saya kasih, tapi jangan harapkan. Amin. Amin. Jangan salah. Makanya kalau salah nanti berpikirnya, nah itulah kan awak tak makan, bapak itu ngantari makan. Gak salah kita ngantari makan. Tapi jangan
campur aduk. Karena gara-gara nilai sensitif, ya jadi nggak percaya nanti, jadi masalah. Ini ada orang yang full jasmani, cocok lah itu Pak, masa hubungan lahirnya nggak apa, hubungan rohani. Iya. Bahkan kalaupun itu keluarga, tulang apa semua, kalau udah di rumah rohani nggak ada itu, serta di tulang namilan, nggak ada itu. Atau bapak itu kan mohon izin Pak, orang tua rumah rohani, bukan berarti kita nggak menghormati, tapi nggak bisa itu. Sebalik, Allah ingin membangun Sion di bumi, itu bicara kita masyarakat kerajaan. Terus Sion adalah gereja yang suam, gereja yang tidak biasa-biasa, gereja yang istimewa dan berbeda. Terus coba kita lihat di Ibrani, Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Tetapi kamu sudah, ayat 22 tadi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, kota Allah yang hidup. Bukit Sion, kota Allah. Gereja itu bahasa aslinya Yunani, eklesia. Eklesia itu orang yang menentukan nasib kota. Kota Allah. Di kota itu kan ada semua. Ada dagang, ada semua kayak di kota kita ini. Secara rohani juga begitu. Sebenarnya gereja menjadi sumber dari semuanya. Ya, jadi gereja bisa menjadi sumber ekonomi, sumber politik, semua ada di gereja. Bukan maksudnya gereja berpolitik. Orang dunia belajar berpolitik dengan pola anak Tuhan. Nah itu nanti kita bahas luas. Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang mulia. Haleluya. Oke, teruskan. Kriteria tinggal di dalam rumah. Di dalam rumah harus dibentuk. Di dalam rumah kita harus dibentuk menjadi anak sejati. Anak sejati. Ada rupanya anak tidak sejati, ada anak yang hilang. Anak yang hilang ada dua jenis, di rumah tapi tidak terhubung dengan orang di rumah, dengan bapaknya, dengan adiknya. Dia menganggap dirinya itu hanya pembantu di rumahnya. Jadi kalau pembantu konsep mentalitasnya, berarti kalau pembantu harus digaji. Kalau pembantu berarti harus diperintah baru melakukannya. Karena dia bukan pendiri, dia pembantu karena urusan yang dia digaji. Jadi semua kekuatan usahanya diperhitungkan dengan gaji di rumah itu. Maka bukan anak sejati. Ya. Ada juga anak kos istilahnya kan. Anak tiri pun gak anak sejati ya. Mana ada saudara dalam rumah anak tiri ya. Di dalam rumah harus menerima teladan. Sumber anugerah adalah orang yang menjadi teladan yang harus diikuti. Filipi 3:17, mari kita lihat dulu. Tolong dibaca. Filipi 3:13. Ada yang mau membaca atau yang berani membaca? Filipi 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ayat 13. Filipi 2 ayat 13. 3 ayat 17. Pas. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Iya. Jadi
di rumah rohani juga nanti di rumah jasmani harus kita menjadi teladan ya, supaya diikuti, dihidupi, contoh menjadi inspirasi. Karena kita udah belajar dulu bahwa jadi pemimpin itu di samping pengaruh yang positif bagi yang dipimpinnya, yang kedua memaksimalkan orang dipimpinnya, tetapi juga menjadi teladan. Apalah, bikin yang lain atau usah pakai apa lagi kalau nggak ambil. Baik. Sumber anugerah adalah orang yang dipercayakan Allah untuk sesah hidup saudara, bukan orang yang saudara sukai. Ini bukan soal suka tidak suka, tapi ini orang yang Tuhan tetap tempatkan atau utus dalam hidup saudara dan saudara di rumah rohani ya. Ketika kita bicara rumah rohani, bicara keluarga ya, ada bapak ibu anak, ya, maka orang tua ini atau bapak rohani ini, ayah ibu rohani ini, baik secara jasmani sebenarnya begitu, ya harus menjadi pola, menjadi teladan. Kita perhatikan Filipi 2 ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketaatan itu adalah ciri khas di rumah rohani. Anak-anak itu harus hidup dalam ketaatan. Dalam perintah Tuhan kepada anak pun dalam perintah kelima dari 10 hukum Taurat, atau di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-2 pun, hormati taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, haruslah demikian supaya umurmu dan berbahagia di tanah yang Tuhan berikan. Itu berlaku secara jasmani maupun secara rohani. Nanti kita bahas dalam bapak rohani nanti ya. Dari ketaatan. Ketika kita bicara taat, ini bukan bicara soal suka atau tidak suka. Kita kehendaki atau tidak kita hendaki, bukan. Ini soal kebenaran yang mutlak harus kita lakukan. Makanya yang penting dalam rumah rohani adalah Yesus dan Firman, bukan yang lain. Haleluya. Yesus dan Firman yang penting dalam rumah rohani. Nah, ketaatan. Dan kita sudah belajar juga berhubungan dengan ketaatan kepada Tuhan, itu berhubungan dengan percaya dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Bapak rohani. Itu berhubungan pada orang kudus. Karena banyak sekarang model orang, aku kan yang penting sama Tuhan. Nah, benar 1/2, tapi salah 1/2. Ya tetap salah. Kalau konten 50 yang nggak lulus ya. Tuhan juga kasih perintah mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita nggak mengasihi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tapi justru karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi sesama. Jadi satu paket mengasihi Tuhan sesama itu satu paket. Jadi jangan bilang yang penting lakukan sama Tuhan, hubungan Tuhan. Hubungan dengan orang tak penting, salah juga. Justru yang rohani dimanifestasikan secara jangan terbalik. Terus lanjut. Di dalam rumah ada 5 hal supaya kita sampai pada Sion. Iya, ini di rumah ini ada yang kayak gini, yang namanya ini kayak disiplin.
Di rumah itu ada aturan. Sebenarnya ada kebenaran di dalamnya. Ada ganjaran dan atau konsekuensi atas segala perbuatan saudara. Ada disiplin. Karena akhirnya yang mau dicapai di rumah itu adalah karakter, bukan hebatnya gitu. Makanya semalam ditegaskan Tuhan gak tertarik dengan jagonya main musik, pengetahuan hebat. Tuhan tertarik dengan hatimu yang akan bisa dibentuknya menjadi karakter. Ujung-ujungnya karakter. Baru-baru ini kita diskusi beberapa orang, yang ada yang melawan. Bahkan ada yang mengundurkan diri, tidak mau melayani lagi. Asal karakter. Sudah merasa hebat dia dipakai, dibutuhkan, begitu diuji karakternya berubah. Bukan tidak perlu ada orang bertalenta, orang berkarunia, orang jago-jago dipakai. Kalau nggak ada karakter, nggak bisa kepakai. Maka mesti di dalamnya ada ganjaran, konsekuensi dari perbuatan. Dan siapa yang menerapkan itu? Tuhan langsung. Bapak dalam rumah. Nah, taat kalau itu kebenaran, taat. Teguran karena saudara melakukan kesalahan. Mana ada orang tua yang baik, yang menginginkan anaknya lebih baik, masa depan yang cerah, membiarkan anak. Malah kita bilang, kalau kita mengasihi anak, kita harus ambil hormat ajar anak kita. Bukan melukai tubuhnya apalagi hatinya. Tapi kadang-kadang itu semacam manifestasi peringatan ya, dalam bentuk teguran. Jadi tidak lukai tubuh atau tidak lukai hati. Terutama bahkan Tuhan sendiri berkata kepada kita, anak yang kukasihi, kuhajar. Kira-kira orang yang dihajar itu siapa? Yang bagus-bagus, yang benar-benar? Enggak. Karena melakukan kesalahan. Nah ini yang kurang di rumah rohani. Kalau di rumah jasmani orang tuanya marahin terus. Anehnya banyak gak mau keluar. Memang ada juga yang lari dari rumah jasmani, tapi jangan. Tapi dari rumah rohani itu lari pindah gereja, balik ke gereja kepala. Nah mereka gak ngerti, makanya kita harus tahu rumah rohani. Ya kan? Dipaksanya kita harus mengikuti keinginan ini. Nah makanya yang penting di rumah rohani itu apa rupanya? Firman dan Yesus. Jangan sampai bukan itu. Haleluya. Dan yang mau dicapai setiap anak-anak di rumah rohani, karakter Kristus. Dan itu harus dibentuk di rumah rohani. Ya, dicambuki akan terasa sakit, tidak nyaman di dalam daging saudara. Disiplin, dikoreksi, ditegur, tapi semua penderitaan jasmani yang kita alami karena mentaati firman itu membuat kita berhenti buat dosa, itu bagus banget. Bukan penderitaan karena virus corona. Dan itu gak akan terjadi sama kita kalau kita mau hidup dalam pola rumah rohani. Agar patah dikoreksi, sumber anugerah menunjukkan jalan yang benar. Koreksi, artinya yang ini nggak boleh begitu. Tapi payah sebenarnya. Nah ini menyangkut kepekaan, kesungguhan, percaya. Jadi ternyata rupanya kenapa banyak orang nggak bertumbuh gitu aja membosankan Kristen nggak bertumbuh? Karena mereka nggak percaya kepada yang diutus. Ke situ rupanya apa-apa. Lalu mereka bilang aku kan ke Tuhan. Jadi makanya begitu dikoreksi, apa? Tapi di rumah jasmani itu nggak lagi kan? Kalau di rumah rohani dikoreksi, didisiplin lagi. Banyak pernah saya bilang, Bapak harus tegas. Karena kalau tegas habis kamu lari semua.
Karena aku udah tahu kualitasnya. Ya sabarlah, mudah-mudahan bertobat ini orang itu. Tapi berapa lama kan? Ya. Waktu saya perintahkan saudara datang ke sini, nggak tahu sebesar mana pergumulan saudara. Saya nggak perlu bergumul saudara. Harusnya senang. Iya ada yang mantap. Saya karena kedagingan kepentinganmu bergumul ke sini. Ya, apalagi suami istri harus datang. Mikirnya hukuman. Kalau nggak datang nanti apa kata orang kan? Bukan kata Tuhan aja. Apa kata? Aku nanti dipecat gitu. Gimana? Ya jadi itu belum dimensi yang bagus itu sebenarnya. Masih seputar ruang halaman untuk kedagingan. Padahal kita sudah dibawa menyeberang ini kan. Menyeberang apa sih? Dilatih. Intinya di rumah itu diajar, dididik. Makanya saya suka bilang begini, setelah diberitakan Injil lahir baru, maka dia harus dimuridkan. Nah dimuridkan itu kan Alkitab bilang kalau murid sudah belajar dan berhasil, maka ia sama dengan gurunya kan. Yesus adalah Tuhan dan guru kita, dan kita murid Yesus. Maka jadikan semua bangsa muridku. Jangan hanya percaya diselamatkan, jadi murid. Nah dalam murid itu di rumah rohani. Ya bukan di sekolah teologi, di sekolah kita. Saya lihat tidak bisa di sana. Itu hanya menambah pengetahuan atau sedikit hilang. Di rumah rohani tempatnya, maka ada 4 di situ yang dilakukan di rumah rohani dalam pola pemuridan. Diayomi seperti bapak atau ibu kepada anak-anaknya, diayomi, bimbing. Yang kedua diajar kebenaran firman, ajar mereka melakukan. Yang ketiga dilatih. Yang keempat dibentuk dengan cara diajar taat. Jadi yang pertama diayomi, dibapaki, terus seorang ibu melindungi, membimbing, mengarahkan anaknya. Yang kedua diajar kebenaran firman. Yang ketiga dilatih. Yang keempat dibentuk atau diajari taat. Dan ini sudah ada gajar, juga kakak kuat, sampai kadang-kadang dikoreksi, dilatih untuk taat. Karena di rumah itu harus ada kata taat. Anak Tuhan di rumah rohani harus ada kata taat. Haleluya. Terus nah teguran maksudnya ini. Teguran berarti peringatan, diingatkan dari setiap tindakan dan cara-cara yang salah ke arah yang benar. Ya, misalnya anak-anak sekolah minggu, gak boleh kalau dipanggil apa macam apa, diajari banyak hal. Tapi Pak, kami kan orang Batak, ya orang Batak yang kayak mana? Langsung Batak yang sopan ya kan. Nah banyak hal bertujuan agar mengerti dan tahu apakah yang kita kerjakan benar atau salah. Itu tujuan tegurannya. Haleluya. Haleluya. Dampaknya nanti perubahan hidup sehari-hari, lahir kembali dengan karakter baru seperti karakter Yesus. Itu dilatih, dibentuk. Makanya kalau anak kita nggak pernah kita tegur, kita ajar dengan benar ya, nggak punya karakter dia. Dan salah pun, ini anak kecil apa ya? Dia cari yang salah-salah dengan cara membiarkan. Lalu alasan dia kan anak-anak. Anak-anak juga bisa diberi pengertian dengan cara anak-anak, dengan pola pikir anak-anak. Saya sering buat KKR untuk anak-anak kecil. Jarang ada orang tua yang punya KKR anak kecil. Saya sering.
Dan sampai saya bimbing anak sekolah minggu saya waktu di kisaran dulu, sampai ketemu Roh Kudus, sampai bahasa roh, sampai dapat penglihatan, sampai mendoakan bapaknya sembuh, sehingga bapaknya bertobat dari jemaat kita. Bisa, tapi caranya nggak bisa seperti kepada orang muda atau orang. Khotbahnya sama anak-anak, yang bersih kehidupan anak-anak. Cakap kotor itu adalah dosa, melawan orang tua dosa, mencuri pensil kawannya di sekolah. Yang model anak di mana? Ceritakan Yesus dalam versi anak-anak. Lalu tantang terima anak itu polos. Kalau betul dia mengerti terima Yesus, betul terima Yesus. Angkat tangan merubus tangan. Asal udah kita kasih pengertian dan kebenaran lewat cara bermain, cara gambar atau apapun, dia mengerti pesan itu, lalu bisa ditajam. Sekarang sedikit anak-anak yang Roh Kudus, yang waktu kebaktian 10 malam itu saya suruh anak-anak, karena ikut mereka doa walaupun tidak pala berespon seperti orang tua dalam kebaktian, tapi setidaknya mereka diajari harus dengar dengan baik dengan cara anak-anak. Akhirnya kalau kamu besok kali 10 mau dapat Roh Kudus, saya akan doakan kamu akan dapat besok. Tidak penting doa puasa, pesan itu udah puasa dan ada dapat bahasa mereka dilawat mereka. Ya itu kita membesarkan generasi. Kayaknya perlu nanti kita bikin training tingkat juga untuk sekolah itu saya anak-anak kita. Nah, di rumah mana semua kita kerjakan. Ya dampaknya itu ya. Teguran hanya diberikan kepada anak. Ibrani 12 ayat berapa? 6. Coba kita lihat dulu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita masih anak di rumah, maka kita harus, kalau salah harus siap dihajar atau disesat. Bukan tujuannya untuk menghancurkan, tapi tujuannya untuk kan dulu kau lewati. Itu adalah kami membaca sini. Ya, tujuannya adalah untuk dia agar mengerti dan tahu apakah yang kita kerjakan atau orang itu kerjakan benar atau tidak. Jadi ini soal kebenaran, mengerti kebenaran. Jadi anak-anak itu harus dikasih nah nggak bisa ini salah sampai mengerti. Kadang-kadang kalau ada anak yang agak pintar, dia ingin tahu aja semua, maka kita harus kasih ngerti. Dan ngerti bilang dengan jelas ini. Misalnya mau dipegangnya lampu, kalau zaman dulu kan lampu somprong, lampu teplok kan, mau dipegangnya, jangan panas nanti, nggak boleh. Dia kan ada dipegang kalau badal-badal. Lalu kebakar tangannya kan coba aku bilang kan mau nabi mulai tidak mau lagi. Kadang-kadang perlu. Nah itu semacam ajaran yang benar. Kami kasih pengertian. Banyak orang dihajar anaknya tapi tidak ngerti anaknya. Kenapa aku belajar? Ini sentuhan bapakku benci sama dia. Salah. Dia ada tujuannya ya. Apa? Menyukai teguran mendatangkan Amsal 29 ayat 5. Mari kita lihat dulu. Ya, 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat ya. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ya jadi memberikan hikmat. Tujuannya sebenarnya tongkat itu disiplin pukulan. Bisa kata-kata, bisa pakai rotan. Kalau sekarang di rumah jasmani kita kan.
mendatangkan hikmah, karena dia jadi mengerti. Hikmah itu muncul dari mengerti firman, mengerti kebenaran. Kadang-kadang untuk mengerti perlu tongkat dan teguran. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibu, itu perlu ya. Terus membenci teguran adalah pembunuhan. Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi kalau orang udah salah enggak ditegur, dia tetap dungu. Dan orang memang enggak mau belajar dari teguran itu tetap dungu. Dungu itu apa? Bodoh. Jadi jangan bodoh secara rohani, secara jasmani itu apa? Sebenarnya kalau menurut filsafat pendidikan, tak ada orang bodoh. Yang ada adalah belum tahu. Maka harus dididik dia supaya tahu. Orang pintar itu orang yang sudah tahu, karena dia belajar atau mungkin dia dididik. Dididiknya bisa dengan teguran. Haleluya. Jadi anak Tuhan banyak juga yang dulu IQ rohaninya jongkok. Karena begitu ditegur, dinasihati, disiplin nggak tahu ya kebenaran. Ada pernah saya disiplin anak Tuhan di sini. Lalu mulai dia melawan, di luar dia macam-macam. Kita tegur, makin mana dia, kita biar dia tegur. Udah lama, dia datang lagi. Aku mau melayani Pak, baik melayani. Capek kau, susah kau lagi. Bebas kau melayani. Tapi Bapak dia melayani, enggak. Kan kau mengundurkan diri kan peraturan harus puasa, harus jangan lambat. Kalau melayani harus latihan. Sekali kau, banyak kan peraturan kau bilang kan di gereja ini kan, kau usah. Apa? Kenapa? Ya karena susah kalau melayani. Jadi mau kau melayani, ya, tapi ikutilah peraturan. Siapa? Ada juga yang di sini malah lari ya. Maunya pemerintah nggak mau. Dari marah. Kalau seandainya bukan saya kepala pemimpinnya menanya itu, pasti dari bahasanya lebih terang lagi. Nah itu dia. Karena tanda kutip pikirnya dia udah jago bagi gitu. Tapi kalau nggak gara-gara aku mana jalan. Nah itu kan sombong kan. Nah dikoreksi. Nah kadang-kadang ya tak mau. Ketika kita bicara rumah rohani, maka ada keluarga di dalam. Ketika ada keluarga, maka ada ayah itu. Maka saya harapkan nanti, makanya kenapa saya undang suami istri, karena anak-anak ditentukan oleh suami istri ini nanti anak rohani di gereja. Setelah sebagai gembala dan istri gembala. Kalau sempat ini bisa berfungsi maksimal dalam rumah rohani dan rumah jasmani, dahsyat itu. Kalau pola hidup seorang bapak ini tidak benar, pola hidup seorang ibu tidak benar, keturunan orang benar perkasa di muka kita, diberkati. Dan tadi kita sudah melihat menyenangkan, tidak mempermalukan. Jadi secara jasmani pun Tuhan bilang dijadikanlah penolong menjadi istri. Secara rohani pun begitu. Makanya Tuhan bilang jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Seimbang itu sepadan. Bisa satu frekuensi saling mensupport, khususnya istri menolong. Karena apa?
Ya, saya sudah pernah khotbahkan mungkin di Padang Halaman dan di sini. Kenapa ada anak-anak gak normal pertumbuhannya? Kalau gak cacat jasmani lah, cacat mental lah, malah cacat rohani. Bukan Tuhan yang buat, tapi bisa merusak. Karena tidak ada membangun rumah rohani tadi. Kenapa ada, maaf, anak-anak yang homo atau lesbi atau bencong? Itu dari kerusakan-kerusakannya. Terlalu dominan ibunya, bapaknya tak berfungsi, anaknya kacau balau itu. Atau sebaliknya. Jadi harus berjalan sepadan. Di dalam rumah rohani juga begitu. Kaum wanita, kaum ibu akan kurang ajar kalau istri gembala, tak bagus, maaf. Karena yang bisa langsung secara genetik rohani lah istilahnya, atau secara pribadi itu istri, suami, tak bisa. Ya, terlalu berubah sekali istri suami pengaruhnya sedikit, makanya laki-laki bergaya perempuan. Ini kerusakan secara jasmani, secara rohani juga bisa. Makanya suami harus mengambil istrinya untuk pada posisi level rohani yang sama, atau istri harus mengejar. Jangan hanya ngurusin anak aja terus. Dan memang itu tanggung jawab yang harus buat suami, tetapi harus masuk itu. Karena apa? Anak itu buah langsung dari perkawinan suami istri. Jadi kalau dibilang pohon tidak jauh dari buahnya, itu sama dengan suami istri tidak jauh dengan anak. Makanya syarat dari penentuan di akhir itu harus bisa memimpin keluarga. Itu hanya bisa dilakukan dengan baik dan mantap kalau suami istri baik. Nah, ini banyak kejadian sekarang di gereja. Ya kan? Dulu pernah kita tegur sampai 1 bulan berumur dia. Ya, suaminya khotbah, istrinya main di luar. Alasan anak-anak. Lalu datang ke rumah, ini makan. Dan menjadi contoh harus. Dan besoknya ada lagi makan. Biasanya pula itu nguruk di luar. Dan kebaktian nguruk di luar. Nah, ini kan ngeri. Saya tegur 1 bulan itu. Padahal teguran saya lembutnya belum keras, bukan marah-marah kayak ini di sini. Tak boleh gitu, masa begitu masih ada. Oh, langsung buyung gitu. Nah, jadi tak bisa. Cuma itu saya berperan suami istri secara rohani, walaupun dipimpin sumbernya dari Bapak rohani gembala. Tak bisa. Haleluya. Ada masalah sekarang, orang tidak tahu siapa Bapak rohani. Syukurlah kalau Pak Marino tahu, Pak tahu. Yang lain tidak tahu, masa Bapak tidak tahu siapa Bapak rohani? Tahu. Ya, belum tahu mungkin kamu Bapak rohani. Sudah tahu pernah saya Bapak rohani? Ya, sudah tahu kan? Suranta juga kayaknya sama saya tidak tahu. Kamu siapa Bapak rohani? Tahu? Belum kan? Nah, bayangkan kita aja udah sama-sama berdiri pemulihan ini sih, apalagi di luar sana. Ada yang sudah tahu tapi belum hidup sebagai anak sejati. Nah, itu lebih gawat lagi. Gusar sini Moringo bilang, aku Bapak rohani. Dia bilang. Tapi
tapi dia nggak ngerti sebenarnya apa itu. Nah, maka kita belajar. Jadi bayangkan gereja, saya nggak tahu berapa. Di mana mengurus kakak, siapa bapak nggak tahu. Jadi nggak jelas. Nah, lewat pelajaran ini sudah tahu. Kalau tahu kau kebenaran itu merdeka. Nah, kalau nggak terhubung kau dengan bapak rohani, nggak bisa kau mencari Kristen itu. Percaya ya, tidak cuma berapa sisi, tiga sisi. Percaya. Memang ada murid semalam. Bapak khotbah kali itu manipulasi mau bapak bila-bila diri supaya cocok-cocokkan kami di dalamnya. Ini kan main di pikiran. Oke. Kamu lihat Ustaz. Kenalilah siapa bapak ibu. Ini bicara rumah wani ya. Hubungan dalam gereja bukanlah hanya sampai level pemimpin jemaat. Nah, sekarang banyak pemimpin. Pemimpin itu bisa berlaku untuk dunia, sistem dunia atau panti asuhan. Makanya saya bilang ada gereja model panti asuhan. Ada pemimpin. Dan urusan di sana mereka numpang hidup di sampang kalau sudah sekolah. Dan di gereja banyak begitu. Nah, makanya tak mencapai tujuan Tuhan. Padahal kita dipimpin mencapai tujuan. Seharusnya sampai pada hubungan bapak dan anak. Ya, bagi wanita, ibu dan anak. Maliaki 4 ayat 6 ya, menyatakan bahwa ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ketika gereja kembali kepada hubungan bapak anak, maka bumi mengalami penyelamatan. Kalau tidak, hancur. Hancur. Dan kita harus tolong melalui gereja yang pola, rumah rohani yang benar. Kita harus tolong gereja, apa banyak orang di luar sana dengan kebapaan. Karena saya mengalami, saya tumbuh secara jasmani dalam keluarga yang tidak baik, karena memang bapak mama saya tidak bertobat. Jadi saya nggak pernah belajar sebenarnya dengan baik dan benar suami bapak, suami ibu. Pak Nana hampir sama, tapi kayaknya saya lebih ditonjol sebenarnya. Hanya bapak mama saya di depan mata. Tapi ya saya sampai pukul karena menyakitkan. Ya. Jadi saya belajar dari bapak rohani dan rumah rohani seperti lalu sendiri. Maka saya tidak mengikuti lagi sifat bapak jasmani dan pola keluarga jasmani saya. Karena tanpa sadar, kalau saudara dipulihkan di rumah rohani tentang fungsi keluarga rohani, maka tanpa sadar kau merekam semua pola hidup keluarga jasmani itu ke keluarga. Iya. Karena kita kan ada otak sadar, bawah sadar, tidak sadar. Dan ini bukan kita. Jadi saya dipulihkan di rumah rohani dan banyak di sana, baik secara rohani jasmani, banyak orang di sana tidak mengerti pola ini. Maka saya bilang ke depan kita akan banjir jiwa-jiwa. Tanpa sibuk kita bikin KKN banjir jiwa-jiwa kalau sudah sampai ini. Ya. Jadi saya mengerti bapak itu dari bapak rohani dan rumah rohani itu, sehingga saya bisa, oh berarti salah, berarti bapak saya nggak ngerti dulu. Makanya beda sekali dengan saya dan anak saya. Kalau saya nggak diberikan di rumah rohani dari bapak rohani itu, kacau saya. Pasti sadar tak sadar terapkan polanya keluarga kami secara jasmani. Kan banyak sekarang pola yang salah dalam rumah jasmani diterapkan oleh suami atau istri di rumah jasmani secara berkeluarga. Ada orang begini menganggap istrinya itu hina, hanya suka dipukul istri. Iya, dianggap enggak tahu apa-apa. Ya, ada ibu-ibu yang terbentuk dari keluarga yang rusak, yang ibunya dulu mendidik mereka. Tanda kutip maka berhasil, katanya. Berhasil, gimana ya?
Lalu dia menikah dengan laki-laki dan dia tanpa sadar terakhir itu di rumah. Itu kan tipuan itu. Jadi di luar ini banyak, baik di gereja, baik secara keluarga, banyak yang keluarga berkembang. Ya, mengalami. Maka begitu nanti kita di dalam rumah yang sudah terpola, ada pembapaan, mereka akan merasakan. Jadi gereja kalau nggak mulai, harus kita kan niru pola yang diajarkan Bapak jasmani kita yang salah itu. Tanpa sadar kalau kita suka melawan suami kita karena mamanya dulu melawan bapak. Padahal tak sadar mulai itu. Maka di rumah-rumah inilah kita diberikan supaya kembali memulihkan rumah tangga. Makanya perhatikan keadaan ini harus dibangun dulu. Kalau nggak kembali pola itu hancur. Ini ada jemaat kami di sini, bapaknya lari nikah lagi, mamanya nggak jelas, nggak pedulikan nikah lagi mamanya ini, aku nggak pidana di sini. Dan ternyata banyak yang model begitu di luar sana dan ada di gereja. Dan di gereja nggak dipulihkan karena nggak ada pola ini. Ya, saya harap kamu bisa membapani orang-orang yang sudah di gereja, di rumah rohani kita ini. Kalau tidak hancur. Namun seringkali pembapaan di dalam gereja berdasarkan kehendak kita. Sang anak memilih bapak atau juga si bapak langsung memilih si anak sesuai selera masing-masing. Kita memilih tipe bapak yang seperti cocok untuk kita, atau sang bapak memilih tipe anak yang bisa menguntungkan, menghibur, atau yang cocok dengan dia. Hal ini harusnya tidak demikian. Inilah yang saya pelajari dari Tuhan tentang pembapaan. Siapakah bapak kita? Yang pertama, pribadi yang melahirkan kita secara rohani dari baru, di mana sang bapak membawa sebuah penglihatan tentang kerajaan, membawa sang anak masuk dalam kerajaan. Disinilah dimulai terjadi hubungan secara roh. Ada dua nanti perkara ini. Yang pertama memang karena lewat Injil firman Tuhan pakai kita sehingga dia dilahirkan kembali, itu anak kita. Maka Rasul Paulus bilang, beribu pengajar di antara kamu, akulah bapakmu karena Injil. Paulus melahirkan mereka secara rohani melalui Injil. Tuhan memakai dia diputus memberitakan Injil kepada seseorang ini menerima Injil dan lahir kembali, itu anak rohani. Tapi anak rohani juga adalah meskipun dia tidak melahirkan orang ini secara rohani lewat Injil diselamatkan, ya makanya diselamatkan itu perkara awal. Tapi di Bapak itu adalah hal yang selanjutnya kan, untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi yang Bapak rohani ini saudaraku adalah orang yang diutus Tuhan dalam hidupmu untuk membawa kamu ke rencana Tuhan. Makanya waktu itu Ibu Guru Simatupang yang menjadi jemaat kita yang di pujian semalam, dia sebenarnya udah keliling-keliling gereja di Rantau ini benar-benar sampai di KPB dan sudah melayani dengan 2 sepat dan dia melayani. Tapi keluarganya berantakan, rohaninya pun amburan. Akhirnya entah gimana dipertemukan dengan saya, lalu saya bawalah dia masuk ke dalam rencana Tuhan. Pelan-pelan dia mengerti. Dan dia waktu kita bicarakan Bapak rohani, berpikir aku bukan dari bawah, lewat Bapak ini bagaimana? Ternyata di poin kedua, Tuhan utus saya dalam hidupnya untuk membawa dia masuk ke dalam rencana Tuhan. Baru dia mengerti, iya ya.
Aku belum berdua sama aku, tapi saya senang dari Bapak itu. Maka dia tahu inilah rumah orang saya. Dan dimulailah program itu rencana. Mulai dari pemulihan dalam keluarga. Silakan lebih lagi. Jadi siapakah Bapak rohani? Adalah orang yang melahirkan kita lewat Injil sehingga kita lahir baru, atau orang yang diutus Tuhan ke dalam hidup kita untuk membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Maka dia memberi pengaruh rohani, menyampaikan hal-hal yang rohani sehingga kita bisa menangkap. Saudara udah tahu itu? Berarti kalau kamu nggak tahu, capek kamu kan? Karena nggak percaya kepada yang diutus. Capek kan? Jadi anak-anak rohani kita di rumah ini pun nanti di rumah GBD Komplainer, kalau nggak mereka mengerti. Kalau hati Bapak tidak terhubung kembali dengan baru secara anak kepada Bapak, hal yang hilang hancur. Makanya banyak sekarang suka pindah gereja. Secara logika jasmani kita sudah tahu, tak mungkin kalau dia lahir dari bapaknya sudah lahir, tak mungkin dia cuma balik besoknya. Nggak suka. Jarang terjadi itu. Kalaupun ada itu jarang sekali dan memang kuat. Secara rohani, wah itu banyak kali di gereja sekarang. Padahal saya sebenarnya sudah ajarkan, tapi karena nggak percaya jadi larinya ke situ juga. Dan memang ini nggak bisa dipaksakan. Saudara harus mengetahui. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu dari kebingungan. Haleluya. Makanya Andalas melawan dia dan tinggi karena dia ngerti. Ya udah. Dengan kacau. Kapan dia bisa mencapai tujuan Tuhan model begitu? Panti asuhan tidak membawa kita kepada tujuan. Rumah yang membesarkan, mendidik, mengarahkan, melatih, membentuk kita akan membangun capai tujuan. Khususnya pembentukan karakter. Coba lihat dulu 1 Korintus 4 ayat 15. Coba dulu 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Jadi tak bisa kita punya banyak bapak. Pak Nana berapa bapaknya? 1. Kalaupun ada bapak yang lain, itu bapak diri tak terjadi. Kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Nah, sekarang banyak diadopsi, diadopsi. Kita bawa kepada rencana Tuhan. Tuhan yang ini dan dia mengerti. Dan akan banyak nanti di luar sana dari keluarga broken home, dari gereja yang tidak dibapai. Dan memang kita tidak punya hak menegur anak orang. Nanti tidak bisa. Ya, tak mungkin saya pergi pasar saya tegur dan kau berapa sih? Berapa sekolah kau? Dan dia bilang, emangnya siapa lu? Nah itulah kalau tak mengerti soal ini ya. Yang melahirkan kita secara rohani lewat Injil. Yang kedua mengajar kita dasar kebenaran. Yang melatih kita, yang banyak memberi pengaruh dalam kehidupan kita.
tujuannya membawa kita kepada rencana Tuhan. Mungkin banyak orang mempengaruhi kita dengan pengajaran yang bombastis, berharu-haru, dan pokoknya luar biasa. Karena harus ada 4 unsur di atas, barulah dikatakan ada hubungan secara roh Bapa dan Anak. Harus dilihat siapa yang melahirkan kita juga dan membimbing kita kepada pertobatan pertumbuhan. Itulah Bapa dari kita, bawa kita kepada destiny Tuhan ya. Haleluya. Mungkin kita dapat banyak makan dari banyak hamba Tuhan, namun belum tentu itu Bapa kita. Mengapa? Sama seperti anak dapat jajan di mana saja, namun dia punya rumah yang spesial untuk dirinya, dapat mengekspresikan sesuatu. Hari-hari ini begitu gampang kita menyebut seseorang atau dia adalah Bapa rohani kita, atau kita berkata orang itu adalah anak rohani. Mari kita melihat semua itu dengan jernih sehingga tidak terjadi kekacauan dalam perjalanan iman kita. Ingat, kita punya banyak pendidik namun hanya satu Bapa. Siapakah itu? Yang pertama yang tidak melahirkan kita dengan Injil, atau yang Tuhan utus dalam hidup kita untuk membawa kita kepada rencana Tuhan, bawa kita kepada pertumbuhan. Halaman 2, apa yang harus dilakukan seseorang Bapa rohani? Memberi makan anak itu rohani, ya, kebenaran firman. Walaupun pada fase tertentu anak dapat mencari makan sendiri, namun harus tetap sang Bapa memperhatikan pola makan si anak. Tidak selalu Bapak itu akan berkorban, namun bisa saja si Bapak mereferensikan ya banyak hal pokoknya ada bimbingan. Yang kedua, memprioritaskan hubungan bukan hasil ya. Yang penting hubungannya. Anak adalah seorang yang harus menerima warisan dari Bapak, dan anak harus disiapkan dalam hubungan yang dalam dan emosi dalam proses penerimaan warisan. 3, menjaga dan mendoakan memberi dan menerimanya. Bapak menjaga mendoakan si anak secara sungguh-sungguh. Bapak selalu memonitor perkembangan anak. Bapak berusaha memberikan apa yang dapat diberikan yang terbaik, menerima pemberian itu dari si anak kecil apapun bentuknya, menerima seluruh keberadaan si anak tanpa kompromi. Bapak selalu ingin tahu lebih detail tentang si anak dan berbagai kehidupan ini. Ya. Apakah yang harus dilakukan sang anak? Terbuka dan konsisten. Terbuka kepada bapaknya, mau diajar menerima semua input ilahi bagi pertumbuhannya. Konsisten artinya berlangsung terus-menerus, tidak bisa dipisahkan jarak waktu. Sang anak perlu untuk terus berkomunikasi dengan bapak. Nah, ini juga ada masalah sekarang dengan gereja. Ya kan, sering kalau anak kita udah merantau, lalu mereka masuk di gereja di perantauan karena sudah jauh jarak dari rumah rohaninya, lalu mereka tidak ada hubungan lagi. Lalu mereka menganggap gembala sidang yang di tempat perantauan bapak rohaninya. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan Paulus, banyak pengajar, beribu pengajar, tapi tidak banyak bapak. Ya, suatu ketika orang Inggris Katolik bisa aja dan untuk keluarga, katakanlah si Inggris sampai Singapura untuk keluarga, itu tetap aja rumahnya di sini, tetap ada hubungan, walaupun dia tadinya udah belajar di mana-mana sebagainya. Dan cenderung kali kalau sudah nggak di tempat kita lagi beribadah dan pindah, itu cenderung tidak ada rohani lagi. Nah, ini karena nggak tahu pola, dan itu merugikan. Karena yang sangat peduli dan yang Tuhan tetapkan membawa kita masuk kepada destiny Tuhan, rencana Tuhan, ada Bapak rohani. Dan iblis mau kacaukan ini. Ya itu, makanya orang-orang yang sudah merantau jauh selalu saya telepon, kamu sudah dari mana? Lalu saya tanya dengan lembut, kamu sebenarnya rumah rumahnya di mana? Keluarga rumahnya di mana? Siapa bapak-bapaknya? Sebagian tahu.
Apakah perlu ini? Perlu kata Tuhan, karena ini pola. Kalau kita nggak hidup dalam pola, kita hidup dengan suka-suka, nggak capek. Itu yang diajarkan 3 sisi sama Pak dan Sosialis. Karena dia saya minta untuk mengajarkan pola hidup dalam rumah rohani. Dan saya bicara tentang Bapak rohani dan Tuhan. Ini kacau sekarang. Apalagi yang lebih tragisnya, kalau udah apa keluarga gereja itu kita pesan kebanyakan seperti itu. Lalu akhirnya sudah pandai khotbah, akhirnya bentuk gereja baru dengan pemberontakan. Ya. Secara rohani bahaya, secara jasmani aja walat katanya kan. Secara rohani ya jelas tipis akan baik itu. Tujuannya mencuri, membunuh, binasa. Yang jelas kalau kita nggak ikuti polanya Allah tidak bisa bekerja di luar firman. Masuk, makanya gitu-gitu aja. Siapakah Bapak rohani bagi bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir? Musa. Ketika mereka tidak terhubung, ketika mereka tidak percaya kepada Musa, nggak sampai kepada tujuan Tuhan karena nggak sampai, mati semua. Udah menderita di padang gurun, kau mati semua. Jadi ngapain kita bergereja? Ngapain? Makanya bilang kerjakanlah keselamatan, karena bisa hilang itu kalau tak kita kerjakan. Maksudnya kita harus lanjut di dalam rumah-rumah. Makanya banyak sekarang yang murtad tinggalkan Yesus jadi bisa. Ada lagi jemaat di gambar menancap kembali lagi ke Islam. Jadi nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Saya nggak percaya sama yang diutus. Ini tipu sejati di jiwa. Nanti di pelajaran ini ada fanatik kepada Bapak rohani. Saya pikir dulu, ini karena saya juga fanatik dulu dengan Bapak rohani saya. Bukan mendewakan, tetapi menomorduakan. Oh, dia adalah Tuhan yang kelihatan. Yang nanti saudara pelajari ya. Oke. Kesalahan yang sering dilakukan bapak dan anak. Kesalahan yang dilakukan bapak, kaku dan pemarah. Ya nggak boleh lah. Sebaiknya nggak begitu kan. Yang kedua, sibuk dan asik sendiri, tidak progresif, tidak ada pertumbuhan. Kesalahan yang dilakukan anak, meminta persetujuan bukan pertimbangan atau nasihat. Pak, permisi Pak, kami pikiran. Kemana kamu? Ke Kanopan. Udah di mana? Udah mau sampai ke Kanopan. Yang mana? Permisi lagi. Persetujuan kan? Agak rohani sih, persetujuan. Akal-akalan ini salah. Memberontak, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang salah. Bapak bisa saja melakukan kesalahan karena belum sempurna. Gini saudara, jangan kita bermain ditipu sama iblis. Sekarang kebetulan saya sedang menyusun khotbah bahwa iblis sangat mudah mengalahkan anak Tuhan. Tanda kutip walaupun hebat tempatnya dengan cara menipu. Jadi kita mudah juga mengalahkan iblis kalau kita bisa mengalahkan tipu muslihat. Gini sekarang, Bapak mengutus Yesus dan banyak orang tak mau percaya sama dia, karena percaya apa dia bilang. Malah dia pergi ke kampungnya, menolak dia, tidak percaya satupun kepada dia. Kenapa?
Karena mereka melihat Yesus secara manusiawi, secara fisik, menilai secara fisik. Alasan mereka nggak percaya, dia kan anak tukang kayu, Yusuf dan saudaranya siapa. Apa yang didengar? Dan mereka nggak tahu kalau itu diutus Tuhan kepada mereka. Dilihat dari sisi ini, anak tukang kayu. Nah, seringkali kita nanti melihat Bapak rohani kita dari sisi jasmania saja. Apalagi Bapak rohani kita belum sempurna, memang belum ada. Tapi disempurnakan dalam rumah rohani karena Tuhan ada di rumah. Makanya nggak ada pertumbuhan rohani kalau kita nggak hidup dalam pola rumah. Saya ulangi lagi, kita tidak akan bertumbuh rohani, apalagi mencapai rencana Tuhan kalau kita nggak hidup dalam pola rohani, rumah rohani. Dan iblis bermain dengan cara kacamata dunia dan secara fisik, melihat Bapak rohani dalam kondisi belum sempurna terjadi. Nah, logika yang positifnya boleh begini: kalau Tuhan aja percaya kepada saya yang banyak kekurangan di matanya, mengutus saya kepada saudara, dia percaya sama saya. Bagaimana saudara nggak percaya kepada saya? Tuhan aja percaya, masa anak rohani nggak percaya? Kan di situ manipulasi. Alasannya Bapak itu ada kekurangan. Semalam ada anak rohani saya, semalamnya. Ya, dia bilang sama saya karena saya ada terbuka sama dia. Dia bilang, ya kami juga maklum Bapak banyak kali kelemahannya. Jadi saya agak sedikit menangkap banyak kali kelemahan. Lalu saya bilang, kau bilang banyak kali kelemahan, sebutkan 5 atau 3 apa? Supaya saya tahu juga tidak. Susah dia bilang. Tapi bahasanya banyak kali kelemahannya. Seolah-olah saya pamer kelemahan sama Islam. Terus saya bilang, coba ceritakan, kau bilang banyak. Bilang 5 atau 3, coba bilang. Terus saya bilang apa? Sulit dia menceritakan. Nah, ini kan sudah ada sedikit apa ini. Jadi kalau Tuhan mengutus saya ke dalam hidup, Tuhan percaya dengan model saya yang mengutus ke dalam hidup, Tuhan percaya. Masa kamu gak percaya? Siapa kamu orang? Mesti percaya kepada yang diutusnya, kepada Tuhan dan kepada Nabi-Nya, kepada Tuhan dan kepada yang diutusnya. Itu pola Tuhan. Dan itu menjadi masalah nanti di apa? Di pelayanan kamu. Gak percaya jemaat kepada kamu yang diutusnya, itu masalah sama mereka. Ya. Tapi ada hubungan, tunduk pada otoritas, maka memiliki otoritas. Itu ada hubungan juga. Kamu pun tak tunduk sama Bapak rohanimu, bagaimana kamu boleh membawa roh penundukan di dalam gereja? Selalu ada hubungan itu. Tapi apapun ceritanya, yang paling berbahaya, iblis akan bermain, jangan sampai percaya kepada yang diutusnya. Lalu tidak terjadilah hubungan anak dan bapak hancur. Kalau saya sudah mengerti apa itu bapak rohani, saudara tahu nggak apa itu arti anak rohani? Hati bapak kembali ke anak kepada bapak, baru nggak hancur. Itu Maliaki itu tadi bilang, itu membuat. Jadi akhir zaman ini pelayanan Nabi Elia itu harus dipulihkan. Spirit Nabi Elia maksudnya mengembalikan hubungan antara Bapak rohani dan Bapak rohani harus tahu fungsinya sebagai hatinya kepada anak. Anak juga harus tahu bagaimana fungsi hidupnya kepada Bapak. Nah, kalau para gembala sidang ini tidak tahu bahwa dia Bapak rohani, maka nggak bisa hatinya kembali kan? Dia tidak tahu. Saya ngerti ya. Ini banyak sekali pemberontakan dalam rumah rohani.
Bangga dengan bapak tiri. Ada nggak di gereja? Di padang halaman saya temukan gereja di Jakarta atau di Medan atau di mana. Wih, kami dari gereja di Jakarta, di Medan. Wih, luar biasa Bapak Gembala. Ini baru-baru Bapak Gembala. Wih, sedang balik episode dari gereja itu. Wah, nggak kayak di sini. Banggakan keluarga orang, rumah orang, bapak orang. Kan kurang ajar ini anak. Sebenarnya udah ada benih yang tak benar ini. Maka kita pelajari ya. Haleluya. Mari anak Tuhan, kenalilah Bapakmu. Jadilah anak yang membanggakan bagi Bapak kita. Berhenti menjadi anak yang hina, jadi senang dengan Bapak kiri yang memiliki peternakan babi. Padahal ampas bayi pun kita tidak dapatkan. Padahal Bapak kita memiliki banyak hal yang bisa dinikmati, atau kita juga menjadi terhilang karena anak sulung tinggal di rumah Bapak, namun tidak pernah menikmati apa yang Bapak miliki. Itu yang saya sebut anak yang hilang ada dua jenis, di rumah tapi tidak terhubung, tapi jauh dari rumah dan Bapak, itu juga terhilang. Jadi sekarang ada itu terjadi. Tapi kalau sudah dipulihkan, waduh, keselamatan dan Tuhan akan berkati sesuai dengan nubuatan dari Maryam ya. Pemimpin atau bapak rohani adalah sumber anugerah. Apa? Sumber anugerah. Kenapa menjadi sumber anugerah? Apa yang saya alami dan saya pelajari, saya kumpuli dan saya akhirnya bisa menang dalam 20 tahun, kamu bisa dapat dalam 1 tahun atau mungkin dalam 1 bulan. Anugerah. Kalau itu tadi pola rumah rohani ini, bapak rohani dan anak rohani. Sumber anugerah ini adalah seorang yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk membentuk, melatih, mempersiapkan hidup kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kehendak Tuhan atau mencapai tujuan Tuhan ya. Sumber anugerah adalah pribadi yang hidup dan bisa dilihat. Pemimpin sendiri telah melalui fase final. Itu sebabnya dia berhasil jadi pemimpin karena apa? Sudah pernah mengalami lebih dahulu. Pengalaman itu lebih hebat dari teori pelajaran. Pemimpin tidak akan pernah jadi pemimpin kalau belum pernah dipimpin. Haleluya. Apakah memangnya tugas pemimpin? Kalau menurut Ibrani 13:17, berjaga-jaga, bertanggung jawab atas jiwanya di masalah keselamatan jiwa ya, membimbing dan memimpin dengan gembira untuk mencapai rencana Tuhan tentunya. Memang kalau kita percaya taat sama pemimpin, apa yang akan kita dapat? Kita menjadi sempurna di mata Tuhan, atau kita bertumbuh terus. Perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Kita dapat masuk dalam masa depan yang sudah Tuhan tetapkan. Yang keempat, ada dalam perlindungan di setiap pekerjaan kita. Yang ini, Tuhan melindungi kita. Caranya Dia mengutus hambanya, bapak rohani. Jadi pemimpin atau bapak rohani seperti air perlindungan. Jadi banyak orang sekarang zaman corona, Tuhanlah perlindunganku, tapi tak ada di bawah otoritas bapak rohani. Tidak ada perlindungan. Percaya. Jadi Tuhanlah pelindung semua, tapi Tuhan mengutus memakai pemimpin jadi payung perlindungan. Jadi kalau kau keluar dari payung perlindungan kepemimpinan Bapak rohani, kau nggak punya perlindungan, walaupun kau kutip emas beberapa, itu perlindungan. Jadi polanya Tuhan. Kau berontak Bapak rohani, kau berontak sama Tuhan, sama.
tidak percaya kepada yang diutus sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Kalau tidak mendengarkan dan menerima firman Tuhan dari Bapa rohani, sama kalau menerima dari Tuhan. Pernah suatu ketika Orang Israel dengar bangsa lain, itu udah jadi punya raja ya. Apa yang nabi-nabi suka pulang keras pula itu. Lalu kita minta supaya diangkat raja, pemimpin kita. Lalu demo, lalu merasa laksi Nabi Samuel ini tertolak lalu melapor sama Tuhan. Mereka minta pemimpin. Tuhan tahu ini tertolak si Samuel. Tuhan bilang bukan kau yang ditolak mereka, aku. Ya kan? Mereka mencari. Dapatlah orang yang hebat menurut mereka namanya Saul. Ini acau. Malah hancur kerajaan Israel bawah tangan si Saul. Akhirnya terpensi lagi Tuhan mengangkat si Daud. Yang tanda kutip tidak ada papanya menurut manusia. Tapi sekarang Tuhan tampilkan luar biasa. Jadi Tuhan luar biasa. Siapa bisa dipakainya asal kita ada dalam Tuhan. Amin. Murid-murid Yesus 10 orang itu tak terpakai. Hanya 2 yang lumayan. Matius sukai atau perbacakan, Lukas Daud atau dan itu perjalanannya baguslah secara manusiawi di mata masyarakat. Tapi itu langsung dibapaki oleh Tuhan Yesus waktu dia. Jadi seperti itu. Jadi dari orang mengikuti firman, tapi firman tertulis bukan firman yang roh dan hidup. Jadi ya, semalam sudah belajar. Nanti kamu pelajari lagi. Sesi pertama dan sesi ketiga sudah saya upload. Ya, sesi pertama sudah kayak gitu. Berarti kamu tonton juga apa yang disampaikan karena itu sangat penting. Dan ini yang kita bicarakan sepanjang tahun ini. Kita sudah masuk mulai itu, maka sudah kita dalam rencana Tuhan sudah berjalan. Dan kita sudah masuk kepada pemulihan di dalam nanti mencapai tujuan Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Nubuatan sudah disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Saya percaya itu akan terjadi. Ya, haleluya. Di sini saya tangkap secara roh. Di sini akan mencapai jumlah anak Tuhan 200. Itu yang disampaikan semalam. Yang mungkin bisa lebih, tapi kita tidak batasi. Haleluya. Jadi itu soal ini komitmen yang lebih dekat dengan pemimpin rendah dan umum. Akibat meninggalkan Bapak rohani, itu contoh Silot. Sebenarnya Bapak rohaninya Silot adalah Abraham. Walaupun Silot ini kemenakan, tapi Tuhan hubungkan. Makanya selama dia bersama Abraham dia diberkati. Tapi karena hal-hal materi dia sendiri, dia sepertinya ingin pisah begitu dulu. Diberi pilihan langsung pisah dia kan. Ya apa yang terjadi? Mula-mula tercapai tujuan manusiawinya bukan tujuan Tuhan. Kaya dia disuruh keluar, tapi hidupnya tidak pasti. Di luar rumah rohani, berubah-ubah. Akhirnya kacau secara rohani dia di sana. Dan memang bukan secara rohani dia mau terhubung kepada Abraham. Marah, senang dia memilih. Kebetulan tempat Sodom itu seperti taman ini, bagus sudut lain. Kaya dia ada, tapi begitu berubah situasi, maka hancur kan terbakar, hangus oleh api bara oleh hukuman Tuhan. Karena dia datang dengan kesedihan karena mati istrinya dan korban juga hilang dan dia habis. Begitu juga semua yang tidak percaya sama Abraham, apalagi melawan, dia sampai ke kanan. Ada tujuan Tuhan ke kanan, bukan sekedar
melepaskan mereka dari kesini, menyelamatkan mereka. Jadi bukan sekedar menyelamatkan, tapi Tuhan mau lebih tahap lagi di rumah rohani kita mencapai tujuan Tuhan. Sekarang orang selamat juga, kalau lagi rumah rohaninya nggak penting lagi. Banyak lagi contoh-contoh pola itu sudah dibangun. Renungan halaman yang kelima. Bagaimana ketaatan Musa ini? Karena dalam rumah ketaatan yang sedikit. Sejauh apa saudara mau dibangun dalam rumah dan mana seakan-akan sudah meninggalkan Bapa rohani sebagai sumber anugerah dalam hidup? Ini sedikit lagi. Ya, besok seterusnya kita akan banyak seri ini. Kefanatikan Bapa rohani. Saat saya merenungkan bangkitnya gereja Efesus abad 21, maka saya mendapati salah satu alasan mengapa kegerakan di kota tersebut menjadikan henti bukan karena mereka kehilangan kasih mula-mula saja, melainkan karena mereka tidak menjadi fanatik dengan Paulus. Saya pribadi memperhatikan menjadi seorang yang sangat fanatik dengan seorang hamba Tuhan yang membawa pola ilahi merupakan prinsip kebenaran firman yang selama ini takut untuk dibicarakan. Padahal itu adalah pola yang Tuhan terapkan. Nanti baca di Roma 2 Raja-Raja, jemaat Efesus gagal menjadi fanatik kepada Paulus. Inilah yang menyebabkan ada banyak celah untuk pengajaran lain, ya, khususnya Judaisme masuk ke tengah-tengah mereka sehingga berhenti kegerakan yang ada. Yang pasti sebenarnya Bapa yang baik tidak akan mengizinkan anaknya itu tersesat, salah makan dan sebagainya. Jadi makanya nggak boleh sembarangan makan, apalagi di luar sana kan. Atau tahu apa yang ibarat jajanan anak-anak di luar sana, tahu kan? Ada istilah saya dengar ikan yang busuk, daging busuk jadi bakso, ada tikus yang bakso. Namanya mereka tuh ada dapat itu kan, atau supaya laku itu micin banyak lagi. Nah kalau di dalam rumah jasmani orang tua pasti tidak akan menginginkan anaknya dari makanan ada sesuatu yang busuk. Secara rohani juga gitu, sebenarnya dari luar itu boleh saudara saya terima. Karena melalui Zoom ini atau melalui siaran langsung itu kebetulan udah nggak bisa ibadah beberapa gereja karena pandemi. Wah, makanya mereka. Lalu mereka cari di internet, di YouTube mana pokok yang cocok dengan kupingnya. Wah, jadi ada ke sana, mengidolakan sana. Lihat paruannya apa, airnya ini. Ini saudara bahaya. Secara fisik racun, ya, racun. Dulu ada pendeta dari Kanopan Padang Kelapa 2 kali mengkhotbahkan tentang katanya kebenaran, teracun jemaat. Salah satu yang diajarkan fanatik terhadap misalnya anti ada. Wah, sampai banyak perlawanan saya secara langsung dan secara roh. Tapi sekarang masih terasa makan racun kan. Dan apa yang terjadi? Ya, akhirnya kepada beberapa orang yang terlalu kokoh seolah-olah itulah firman kebenaran. Karena itu yang dibilang sama khotbah. Saudara tahu hidupnya yang mengajarkan ini. Terakhirnya dia mengatakan Yesus setan, apa setan? Dan tidak mengakui kecuali itu tadi yang mengajar dia yang bukan bapak rohaninya. Dia saya yakin tidak tahu dia bapak rohaninya. Dan saya tidak tahu begitu dia bilang Yesus setan, dia stroke, istrinya stroke, bertahun-tahun dia seperti itu. Dan sempat dia bilang saya tidak mau orang itu dia mengubur saya, harus orang yang seperti yang dia suka itulah menurut dia pengajaran.
kacau. Jadi tak boleh sembarangan makanan saudara. Haleluya. Kadang-kadang orang tua kayak Mama Cikatrin, jangan makan kamu bakso itu. Nggak tahu dari mana. Benar-benar juga. Tapi kalau ibu yang bikin bakso, nggak mungkin bikin daging busuk lagi. Artinya gejala. Ya saudara pun hati-hati, jangan sang makannya. Aku lihat begini, kan janggal lah. Kalau si Ruben, si Mariho membanggakan bapak orang lain, bukan bapak. Tapi banyak seperti itu. Dan sama kita pandang sama bapak wanita. Sampai ada bilang, bapak lawan hidupku, bapak lawan jagoan yang terbaik. Sama. Nggak main bapakku ini, nggak miskin, kagak, sekolahnya rendah. Bapak siang murah, itu sudah jenis pemberontakan dalam bentuk. Saya aktif di Facebook kan, like kan, lihat nih, ditonton tak ditonton itu yang mereka post. Tapi kalau bapak rohani di luar sana, ditonton sampai habis sampai tengah malam, lalu diposting sama orang, diposting ke rumah rohani kita juga. Apa jadi kawan? Saya lihat ada kejanggalan. Ada sesuatu yang salah kalau nggak bangga dengan bapakmu, lalu akhirnya kau bangga dengan bapak tiri. Kalau kau agak berbangga bapak tiri. Haleluya. Ya, nanti kita sambung. Bapak-bapak, kita ada break sekitar berapa? 10, 20, 25 menit kan? Ada kopi, ada di situ apa? Sedikit ada itu. Itu silakan ambil sendiri. Kita gunakan ini mau ke belakang. Nanti jam 10.30 kita masuk sesi ke berapa nih? Sesi kelima ya, sampai oleh Pak Johnson, sampai nanti kita ke makan siangnya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman. Kami tahu ketika firman itu disingkapkan, itu adalah kebenaran. Ketika kebenaran itu Tuhan, kami terima kebenaran itu akan memerdekakan, akan memuluskan, akan membentuk, menumbuhkan damai sejahtera, membersihkan kami untuk berbuah banyak. Kebenaran itu membuat kami seperti berjalan dalam terang, karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Luar biasa Tuhan, kalau kami mengerti firman-Mu, itu memberi hikmat, itu akan lebih berharga dari emas kuat, lebih manis dari bagi tetesan ketika kami menikmati. Buat kami menikmati Roh Kudus, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Di dalam nama Yesus kami akan break sebentar. Tolong Tuhan kami untuk bisa menerima sesi demi sesi, menangkap kebenaran. Urapi hamba-Mu, kami juga semua urapi di dalam pengurapan kami dan berwajah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.